Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Undayan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb Izzati yang tentu saja sudah memberikan begitu banyak karunia dan kenikmatan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa pandai untuk mensyukuri di setiap karunia dan nikmat yang selalu Allah anugerahkan di kehidupan kita. Dan tentunya salawat juga salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat tabiin dan tabiin juga tentu saja kita yang senantiasa merendah-rendah harap. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, keluarga kami, lingkungan kami, semuanya dijadikan umatnya yang tentu saja setia terhadap ajaran-ajarannya. Sahabat Madaniyah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya Juni Susan akan mencoba untuk menyampaikan satu ulasan tentang pendidikan utama dan pertama bagi anak kita. Sahabat Madaniyah yang berbahagia, kita diingatkan dalam firman Allah di ayat 110 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang disuruh untuk menyeru manusia pada kebaikan. Khair ummah. Ta'muruna bil ma'ruf, pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Hakikat di kehidupan kita sebagai seorang Islam dijadikan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, yang mempunyai tugas untuk khair ummah, kuntum khair ummat ukhrijat linnas, menyeru kepada nilai kebaikan. Dan tentu saja di dalam setiap keluarga, setiap rumah tangga, kita senantiasa berharap dan punya cita-cita agar anak kita menjadi anak yang kuntum khair ummah, menjadi umat terbaik pada masanya. Makanya begitu anak lahir, ucapannya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, semoga menjadi umat yang saleh. Maksudnya apa? Maksudnya umat yang saleh itu yang mampu ta'muruna bil ma'ruf, memberikan, mampu menyeru kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, pada saatnya dia juga mampu untuk mencegah orang dari berbuat mungkar. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan sahabat Madaniyah. Sesuatu yang kita harapkan ini harus penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang tidak tiba-tiba. Butuh proses yang prosesnya ini harus dimulai bahkan sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan seorang ibu, calon ibu ya, kalau dia masih anak pertama, itu diajarkan bagaimana supaya anak yang di dalam kandungannya ini mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, meski dia belum melihat secara fisik. Maka kita akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk wujud pendidikan kita, tanggung jawab kita terhadap anak yang ada di rahim ibu. Pada saat
dia lahir, maka seorang ayah akan mengazankan atau mengiqomahkan anak yang baru lahir. Ini sebagai wujud tanggung jawab untuk menciptakan khair ummah. Dan kita tahu bahwa anak yang lahir itu ibaratnya kertas putih. Mau diwarnai apa tergantung orang tuanya. Mau dibentuk apapun tergantung orang tuanya. Seorang anak mau dibentuk seperti Majusi, Yahudi atau Islam, di situ tangan orang tua. Ada proses yang harus dilakukan. Maka kewajibanlah bagi orang tua menjadi sosok guru utama pertama bagi anak-anaknya. Sementara realitasnya sekarang di kehidupan modern seperti sekarang ini, kita di 4 dinding kita boleh jadi anak tidak kemana-mana, tapi sudahkah kita sebagai ayah, sebagai ibu menjadi sosok guru utama dan pertama? Kita menjadikan rumah sebagai madrasah dan kita menjadikan diri kita sebagai asatid buat mereka. Tidak mudah memang, karena kita bergelut dengan fenomena kehidupan sekarang, di mana anak-anak yang kecil sekalipun dia bergelut dengan media massa. Dia bergelut dengan media-media yang super canggih di saat sekarang ini. Entah itu lewat media televisi atau barangkali lewat Android, ya, lewat gadget yang tidak sengaja kita berikan ke dia dengan maksud supaya anak kita tidak mengganggu, anak kita tenang, begitu kan? Tidak mengganggu mamahnya yang sibuk atau mbaknya kalau dia titipkan sama mbaknya. Sementara atikan dan didikan kita tidak kita berikan. Maka di kesempatan ini sahabat Manadia, mari kita cobakan basically rumah kita menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita, dan kita menjadi guru, sosok guru pertama bagi anak-anak kita, di mana anak-anak kita mengenal bahasa baik, bahasa keagamaan, bahasa yang mengandung hikmah, itu dari kita, dari ibu bapaknya. Tidak mudah memang, tetapi Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang bisa kita ajarkan itu karena kebiasaan yang kita lakukan pada anak-anak. Kalau kita membiasakan di kehidupan hari-hari kita dengan bahasa yang baik, maka insya Allah secara tidak langsung kita sudah memberikan sosok guru buat anak-anak kita. Ketika misalnya anak-anak kita mendapatkan bahagia, kegembiraan, kita ajarkan, nah jangan tepuk tangan sayang, jangan joget-joget sayang, maka ucapkan hamdalah. Bersama-sama kita ngucapin hamdalah di rumah. Nah, sebelum segala sesuatu, ya kita sama-sama mengucap basmalah. Meskipun memang ada spesialisasi doa-doa di dalam Islam, tetapi paling tidak anak diajarkan memulai sesuatu dengan ucapan basmalah, mengakhiri sesuatu dengan hamdalah. Kalau ada sesuatu yang dirasa oleh dia membangkitkan satu semangat atau keindahan, kita ini kan dengan bahasa jangan wow keren, gila, jangan. Tapi kita ajarkan sama anak-anak kita, Masya Allah, betapa indahnya. Ada sesuatu yang mengagetkan, yang subhanallah, maksudnya Allah. Insya Allah, kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu dan juga sebagai ayah sudah membiasakan dengan bahasa-bahasa yang baik, dan orang-orang yang berada di rumah, mbak-mbak, ya katakanlah pembantu-pembantu yang ada di rumah itu juga membiasakan dengan bahasa yang baik, kita akan bisa menjadi sosok guru bagi putra-putri kita. Sangat mungkin, tidak gampang tapi juga tidak mudah, ya, menjadikan rumah menjadi madrasah pertama dan ibu bapak menjadi sosok guru utama bagi anak-anak kita. Oke, sahabat Madania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ke depan tentu saja kita berharap tayangan lewat Madania ini menjadi salah satu kontribusi di mana kita bisa bersilaturahmi dan mewujudkan keluarga yang Islami. Bukankah sebuah masyarakat yang Islami ini dimulai dari keluarga-keluarga kecil?
Tidak bisa kita mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur ketika itu tidak kita mulai dari keluarga kecil. Ya, mulai dari diri kita, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari anak-anak kita. Maka insya Allah ke depan kita akan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Ya. Baik sahabat Madania, sementara itulah yang bisa kami sampaikan. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam tutur kata ataupun dalam bersikap. Saya Judy Susan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.